Alangkah indahnya jika kita bisa menikmati perjalanan panjang dengan berkendara santai, melewati jalanan yang lengang, sambil ditemani langit yang berwarna jingga menjelang senja. Diiringi angin lembut yang membelai wajah dan suara alam yang menenangkan, rasanya pas sekali untuk berbagi kisah-kisah inspiratif yang menyentuh hati. Nah, kali ini aku ingin menceritakan sebuah kisah yang syarat dengan makna tentang harapan, kekuatan, dan kebangkitan di tengah kegelapan. Kisah ini berjudul Hope in the Darkness. Sebuah cerita tentang bagaimana cahaya harapan bisa muncul bahkan ketika dunia terasa begitu gelap. Cerita ini bermula di sebuah kota kecil yang dikelilingi bukit-bukit tinggi. Di sana tinggal seorang gadis remaja bernama Maya. Maya adalah anak bungsu dari keluarga sederhana yang hidup pas-pasan. Ayahnya, Pak Rudi, bekerja sebagai tukang bangunan, sementara ibunya, Bu Mira, mengurus rumah tangga. Kakaknya, Aldi, sudah lebih dulu merantau ke kota untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Maya adalah gadis yang ceria, suka bernyanyi, dan selalu punya senyum di wajahnya. Hidup memang tidak mudah, tetapi Maya selalu percaya bahwa ada banyak keindahan kecil yang patut disyukuri setiap hari. Dia punya impian besar. Suatu hari, ia ingin menjadi dokter agar bisa membantu orang-orang di desanya yang sering tidak mendapatkan perawatan kesehatan memadai. Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus. Pada suatu hari yang kelabu, badai besar datang menyapu kota kecil itu. Hujan deras turun selama berhari-hari tanpa henti, membuat sungai meluap dan air bah merendam desa tempat Maya tinggal. Rumah-rumah hanyut, sawah-sawah rusak, dan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, termasuk keluarga Maya. Ketika air bah akhirnya surut, desa itu menyisakan pemandangan yang memilukan. Rumah Maya hanya tinggal puing-puing wet, barang-barang berharga hanyut terbawa arus, dan yang tersisa hanyalah sisa-sisa lumpur, serta tembok yang roboh. Maya dan keluarganya terpaksa tinggal di tenda darurat bersama puluhan keluarga lain. Saat malam tiba di pengungsian, Maya sering duduk di pojokan, memandang langit gelap tanpa bintang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu kecil, lelah, dan putus asa. Impian yang selama ini ia genggam terasa begitu jauh. Ia bertanya-tanya, mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa dunia terasa begitu gelap? Suatu malam, ketika Maya duduk sendirian, ibunya menghampirinya dan duduk di sampingnya. "Maya, kamu kenapa diam saja?" tanya Bu Mira lembut. Maya menundukkan kepala. "Bu, aku lelah. Kita sudah kehilangan segalanya. Rumah kita, buku-bukuku semuanya. Aku tidak tahu bagaimana bisa bermimpi lagi." Bu Mira tersenyum meskipun wajahnya jelas menyimpan kelelahan. "Nak, dalam hidup, kadang kita harus melewati kegelapan sebelum bisa menemukan cahaya. Selama kita masih punya satu sama lain, kita akan baik-baik saja. Harapan itu masih ada." Maya memandang ibunya dan mencoba memahami kata-katanya. Malam itu, Maya memutuskan untuk bangkit meskipun hatinya masih terasa berat. Keesokan paginya, ketika matahari perlahan muncul dari balik bukit, Maya membantu ibunya membersihkan lumpur dari puing-puing rumah mereka. Dengan tangan kecilnya, ia ikut mengangkat papan-papan kayu dan menyelamatkan apapun yang masih bisa dipakai. Warga desa lainnya pun mulai bekerja bersama, bahu-membahu membangun kembali kehidupan mereka. Tidak hanya membantu keluarganya, Maya juga mulai bermain dengan anak-anak kecil di tenda pengungsian. Ia menghibur mereka dengan bernyanyi, menceritakan cerita-cerita lucu, dan mengajarkan mereka menggambar menggunakan kertas-kertas sisa. Tawa anak-anak itu membawa sedikit kehangatan di tengah kondisi sulit yang mereka alami. Suatu hari datanglah sekelompok relawan dari kota. Mereka membawa bantuan berupa pakaian, makanan, dan buku-buku untuk anak-anak. Salah satu relawan itu adalah seorang dokter muda bernama Dr. Rizal. Saat melihat Maya yang sibuk membantu relawan membagikan bantuan, Dr. Rizal merasa kagum. "Kamu anak yang luar biasa," kata Dr. Rizal. "Apa cita-citamu, Maya?" Dengan mata berbinar, Maya menjawab, "Aku ingin menjadi dokter seperti kakak, supaya bisa membantu banyak orang." Dr. Rizal tersenyum hangat. "Kalau begitu, jangan pernah berhenti bermimpi. Ketika semuanya terasa gelap, justru disitulah harapan harus kita jaga. Tidak ada badai yang bertahan selamanya." Kata-kata itu menancap-cap dalam di hati Maya. Sejak hari itu, semangatnya perlahan tumbuh kembali. Dengan bantuan buku-buku yang diberikan oleh para relawan, Maya mulai belajar lagi di sela-sela waktunya membantu keluarganya. Ia belajar di bawah sinar matahari pagi, di bawah lampu darurat ketika malam tiba, dan di setiap kesempatan yang ia miliki. Maya tahu bahwa impiannya masih jauh.
Tetapi setiap halaman buku yang ia baca adalah satu langkah kecil menuju masa depannya. Bulan demi bulan berlalu. Desa itu perlahan pulih kembali berkat kerjasama dan semangat warganya. Rumah-rumah mulai dibangun kembali, sawah-sawah kembali menghijau, dan senyum kembali menghiasi wajah-wajah penduduk desa. Keluarga Maya berhasil membangun rumah kecil sederhana dari sisa tabungan dan bantuan relawan. Ketika tiba waktunya ujian sekolah, Maya mengikuti ujian dengan penuh semangat. Ia belajar lebih keras dari sebelumnya dan menaruh seluruh harapannya pada impian menjadi dokter. Beberapa bulan kemudian, kabar baik datang. Maya berhasil menjadi siswa dengan nilai tertinggi di sekolahnya dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke kota. Hari itu, saat menerima kabar baik, Maya menangis dalam pelukan ibunya. "Bu, terima kasih karena selalu percaya padaku. Aku janji akan menjadi dokter seperti impianku." Dengan mata berkaca-kaca, Bu Mira tersenyum dan berkata, "Nak, inilah cahaya yang selama ini kita cari. Aku tahu kamu bisa melewati semuanya." Itulah kisah Hope in the Darkness. Sebuah cerita tentang bagaimana harapan, sekecil apapun, bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Maya mengajarkan kita bahwa hidup memang penuh dengan badai, tetapi badai itu tidak akan bertahan selamanya. Ketika dunia terasa gelap dan harapan hampir padam, justru saat itulah kita harus menjaga cahaya kecil dalam diri kita. Karena pada akhirnya, tidak peduli seberapa sulit hidup ini, harapan adalah kekuatan yang bisa membimbing kita menuju masa depan yang lebih baik.